Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Sony Arfan, calon guru penggerak angkatan 9, berasal dari SMK Negeri 3 Oku, tepatnya di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pemaparan tentang koneksi antar materi yang merupakan tugas dari modul 1.3, yaitu visi guru penggerak. Seperti yang tertulis dalam LMS, modul 1.3 ada 8 koneksi antar materi. Kita disuruh menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tersedia pada modul tersebut untuk menyelesaikan tugas. Untuk menyelesaikan tugas koneksi antar materi ini, saya dipinta untuk merefleksikan dan mengaitkan pemahaman antar modul yang telah dipelajari hingga kini dengan merespon pertanyaan berikut. Apa yang Bapak Ibu pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif atau IA di sekolah Bapak Ibu? Dalam menyusun visi, kita harus mengutamakan dan berfokus kepada murid, karena visi haruslah sejalan dengan pemikiran KHD, yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, dengan tujuan agar murid mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Sebagai pendidik, tugas kita adalah membantu dan menuntun murid sesuai kodratnya agar dapat mengembangkan potensi alami mereka dan menyesuaikan diri dengan keadaan zaman yang terus berkembang. Selain itu, pendidik harus memiliki pemahaman mendalam dan sepenuh hati tentang dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila. Adapun profil pelajar Pancasila dimensinya terdiri dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bernalar kritis, mandiri, bergotong royong, dan kreatif. Semua profil ini dari profil pelajar Pancasila ini akan mencerminkan suatu visi yang akan kita buat. Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, seorang guru memiliki visi untuk menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik di sekolahnya. Dalam menciptakan visi yang berpihak kepada murid, maka dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, yaitu suatu pendekatan manajemen perubahan yang berkolaboratif dan berbasis kekuatan. Kekuatan yang saya pakai di sini adalah siswa. Sekolah saya, SMK Negeri 3 Oku, merupakan salah satu sekolah berbasis teknologi, di mana sekolah kami memiliki 8 kompetensi kejuruan, yaitu desain pemodelan dan informasi bangunan (DPIB) atau lebih kerennya arsitek, teknik konstruksi dan properti ini bangunan, teknik instalasi tenaga listrik ini menciptakan tenaga-tenaga handal di bidang instalasi pemasangan listrik. Selanjutnya itu teknik pengelasan, di mana dunia berkembang saat ini banyak sekali dibutuhkan tenaga ahli di bidang pengelasan. Teknik pemesinan, teknik kendaraan ringan, teknik geomatika, itu suatu jurusan yang mempelajari tentang struktur tanah, ukuran tanah, dan geologi. Yang terakhir adalah teknik komputer dan jaringan. Karena sekolah kami mempunyai banyak tempat praktek yang menjadikan suatu kekuatan ataupun aset, maka sistem pembelajaran memang diperbanyak di bidang pelatihan dan praktek, sehingga siswa setelah menyelesaikan pendidikan selama 3 tahun di SMK setidaknya sudah mampu lebih sedikit dari kemampuan dasar untuk bekerja ataupun membuat suatu pekerjaan dan menyelesaikannya dengan saling berkolaborasi antar alumni.
Motivasi dari murid maupun orang tua yang bersekolah di SMK, apalagi jurusan teknologi, adalah untuk cepat bekerja. Hal ini karena rata-rata murid itu berasal dari keluarga yang kurang mampu. Saya berusaha mewujudkan inquiry apresiatif melalui prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan kemampuan hard skill dan soft skill lulusan sehingga dapat berperan di dunia kerja secara mandiri. Hard skill ini lebih berkembang jika profil Pancasila sudah diterapkan terhadap siswa. Sedangkan hard skill adalah kemampuan siswa itu sendiri dalam melakukan pekerjaan. Melalui prakarsa perubahan tersebut, saya dapat mewujudkan peran pendidik dalam filosofi pendidikan KHD yang berpihak pada murid dengan mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman, serta dapat menciptakan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, untuk pertanyaan pemantik yang kedua, yaitu revisi dan rumuskan dengan penuh keyakinan visi yang telah Bapak Ibu buat berdasarkan jawaban pertanyaan di atas ke dalam sebuah visi yang membuat Bapak Ibu bersemangat ketika membacanya dan menggerakkan hati setiap orang yang membacanya. Pada tugas sebelumnya, yaitu 1.3a.3 memulai dari diri pada modul 1.3, saya sudah membuat visi guru penggerak, yaitu mewujudkan murid beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, kreatif, unggul, berprestasi, dan berwawasan global. Tetapi, berdasarkan paradigma inquiry apresiatif yang saya rancang, maka visi tersebut saya revisi menjadi mewujudkan murid beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, kreatif, unggul, mandiri, dan berwawasan global, serta siap kerja. Di sini saya tambahkan kalimat mandiri dan siap kerja. Alasan saya memilih visi tersebut adalah saya ingin menciptakan lulusan yang siap bersaing di dunia kerja, dan jika memungkinkan dengan kemampuan mandirinya, para lulusan dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kodrat zaman. Demikian paparan saya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.